Hai Grade 5, good morning. Are you ready to join Bahasa Indonesia class today? Ya, our topic today is about menceritakan kembali isi teks dalam poster. Ya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menceritakan isi poster. Tentunya menceritakan secara tertulis dan secara lisan. How to do that? Let's check it out. Ada beberapa hal penting yang harus kalian ingat atau kalian ketahui sebelum kalian menceritakan sebuah informasi dari teks maupun poster. Yang pertama, yaitu menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Kamu boleh menyampaikan informasi teks dengan bahasa kamu sendiri, namun tentunya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa? Karena kamu sedang belajar bahasa Indonesia, maka kamu dituntut untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, yang kedua, kamu harus menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Kalau kamu ingin menyampaikan sebuah informasi, kamu harus menguasai informasi tersebut. Kamu boleh mencatat ide-ide pokoknya sebagai pengingat untukmu. Lalu yang ketiga, menjelaskan secara terperinci. Ya, ini penting. Ketika kamu menyampaikan sebuah informasi, kamu bisa menjelaskan secara terperinci. Terperinci artinya lebih jelas, lebih lengkap, lebih detail. Hal tersebut akan sangat membantu lawan bicara kamu menangkap informasi dari kamu secara dengan mudah. Kamu boleh menambahkan contoh-contoh sehingga orang yang ingin kamu beri informasi, dia dapat menangkap informasi tersebut dengan mudah. Yang keempat, pengucapan harus jelas dan intonasi yang tepat. Ini sangat penting ketika kamu menyampaikan informasi secara lisan. Kenapa? Karena pengucapan kamu dan intonasi kamu mempengaruhi poin-poin penting apa yang nanti akan kamu sampaikan itu akan mudah atau tidak ditangkap oleh lawan bicara kamu. Contohnya di sini, cara pengucapan dan intonasi yang tepat, misalnya pada poin pertama. Misalnya diberi contoh, kalau Miss Nani menyampaikan dengan pengucapan dan intonasi yang tidak tepat atau biasa saja. Ingat, friend, 1. Menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Kira-kira bagaimana tadi cara Miss Nani membaca atau cara Miss Nani menyampaikan? Lalu yang kedua dengan cara pengucapan yang tepat dan intonasi yang jelas atau pengucapan yang jelas dan intonasi yang tepat. Jadi friend, yang harus kalian ingat, yang pertama menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Bagaimana? Bandingkan cara Miss Nani mengucapkan yang pertama dan yang kedua. Pasti kalian lebih suka Miss Nani menyampaikan sesuatu dengan intonasi atau cara pengucapan yang kedua. Karena apa? Karena kalian pasti lebih mudah menangkap informasi yang Miss Nani berikan. Ya, kalau kalian sudah menguasai atau mengetahui 4 hal ini, nanti kalian ketika menyampaikan sebuah informasi pasti akan dapat menyampaikannya dengan mudah. Dan tentunya orang yang kamu beri informasi akan dapat menangkap informasi itu juga dengan mudah. Lalu selanjutnya, di sini Miss Nani beri contoh poster. Dalam poster ini ada 5 gambar. 5 gambar, ada 4 kotak, terus 1 di dalam lingkaran. Ya, di sini ada nomornya, ada detailnya ada nomornya, ada keterangannya. Di sini ada keterangannya. Ya, ini ada keterangannya juga. Ada keterangannya. Kamu harus perhatikan jelas atau perhatikan baik-baik poster ini. Detailnya pun kamu harus perhatikan. Biasanya detailnya ini tidak hanya keterangan seperti ini, ada percakapan juga. Nah, kebetulan di sini hanya keterangan tulisan seperti ini. Lalu kita cari tahu, yang pertama ada, lihat tanda anak panah ini, menjaga kesehatan organ pernapasan. Lalu selanjutnya, pada gambar ini ada gambar makanan, kemudian di sini keterangannya makanan bergizi.
Kemudian selanjutnya di sini ada gambar orang sedang olahraga, di sini keterangannya olahraga teratur. Kemudian di sini ada orang sedang tidur, keterangannya istirahat cukup. Lalu yang terakhir ini ada gambar orang sedang tidur juga, tapi keterangannya berbeda dengan yang nomor 3. Keterangannya posisi tidur benar. Nah, jadi yang membedakan adalah keterangannya. Walaupun gambarnya sama-sama sedang tidur, tapi kalau keterangannya berbeda, berarti poin pentingnya juga berbeda ya, friends. Oke, kita sudah mengamati poster ini. Lalu next step adalah kita harus mencatat poin-poin pentingnya. Tadi menjaga organ pernapasan, lalu kolom atau gambar pertama makanan bergizi, kotak gambar kedua olahraga teratur, kotak gambar ketiga istirahat cukup, kotak gambar keempat posisi tidur yang tepat. Kira-kira dari keempat hal ini hubungannya apa dengan menjaga organ pernapasan? Iya, betul sekali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat hal ini adalah cara-cara bagaimana menjaga organ pernapasan. Lalu setelah kita mencatat poin-poin penting ini, kita harus membuat sebuah paragraf. Ingat, tuliskan kembali isi poster dalam bentuk paragraf pendek. Paragrafnya pendek aja, tidak perlu panjang-panjang atau berhalaman buku kamu, tidak perlu, pendek aja. Nah, judulnya menjaga organ pernapasan. Organ pernapasan sangat rentan terserang penyakit karena udara keluar masuk secara langsung dan bebas. Udara yang mengandung bakteri dan virus berbahaya mudah masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu sangat penting menjaga kesehatan organ pernapasan. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan adalah dengan makan makanan bergizi. Makanan bergizi akan memberikan vitamin dan energi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, berolahraga dengan teratur sehingga alat pernapasan terlatih dan mampu bekerja cukup baik. Selain itu, beristirahat dengan cukup serta posisi tidur yang benar dapat membantu menjaga kesehatan organ pernapasan. Posisi tidur terlungkup sangat tidak dianjurkan. Sebaiknya tidur dengan posisi miring ke kanan. Itu tadi beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menjaga organ pernapasan kita. Nah, dari paragraf ini, kamu tentunya bisa nanti menyampaikannya secara lisan. Miss, bagaimana kalau saya tidak bisa menghafal keseluruhan paragraf? Yang terpenting kamu harus sampaikan poin-poin penting yang tadi kamu sudah catat. Poin-poin pentingnya tentunya judulnya apa, kemudian cara-cara menjaga organ pernapasan tetap sehat itu bagaimana. Yang pertama tadi makan makanan bergizi, olahraga, terus tidur atau istirahat yang cukup. Kemudian yang keempat tadi adalah dengan cara posisi tidur yang benar. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara menyampaikan informasi dalam poster. Sekarang tugas kalian adalah tugas kalian di rumah, yang pertama buat poster tentang cara melindungi diri dari virus corona. Silakan buat poster minimal 3 cara bagaimana cara melindungi diri dari virus corona. Kemudian berilah detail pada postermu, tulisan atau nomor atau percakapan. Boleh, silahkan berikan detailnya. Kemudian ketiga, tambahkan warna pada postermu. Beri warna postermu supaya lebih cantik. Yang keempat, ceritakan kembali postermu secara lisan. Tentunya kamu harus merekamnya ke dalam bentuk video, lalu mengirimkannya ke WhatsApp atau ke nomor WhatsApp Miss Nani. Nah, kapan proyek ini harus kalian kumpulkan? Kalian kumpulkan proyek ini pada hari Kamis, terakhir paling lambat adalah hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2020. Paling lambat jam 3 sore. Setelah jam 3 sore tetap Miss Nani terima, namun nilai kalian bisa saja berkurang. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu masih punya pertanyaan, boleh langsung menghubungi Miss Nani. Thank you friends, bye.